Hari ke-29, sebuah perjanjian baharu. Tuhan sering menggambarkan hubungannya dengan umatnya seperti pernikahan, di mana Israel dipilih sebagai miliknya yang eksklusif. Walaupun Tuhan berjanji untuk setia dan memberkati mereka, Israel seringkali mengkhianatinya. Yeremia 3 menunjukkan bahawa Tuhan menceraikan Israel kerana ketidaksetiaan mereka. Tetapi Tuhan tetap penuh belas kasih dan tidak meninggalkan mereka. Tuhan menawarkan perjanjian baru dengan 4 janji utama. Pertama, kemampuan dengan menanam hukumnya dalam hati umatnya. Ibrani pasal 8 ayat 10. Kedua, janji bahawa Dia tidak akan meninggalkan kita. Ketiga, janji pengetahuan peribadi tentangnya. Dan keempat, janji pengampunan dosa. Sebagai milik Kristus, kita harus menghargai kasih-Nya dan berusaha untuk lebih taat serta membenci dosa. Hari ini kami menjemputkan Pastor Abraham M. Sakati dari Bethel Church Malaysia, Johor Bahru untuk berkongsi dengan kami renungan beliau tentang penulisan hari ini. Salam saudara, selamat pagi. Kita masuk kepada hari yang ke-29 di dalam program kita masuk di dalam doa dan puasa. Dan hari ini saya akan membawakan renungan singkat bagi kita sekalian di hari yang ke-29 yang terambil dalam kitab Ibrani 8 ayat 9 di dalam tema sebuah perjanjian yang baru. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini bagi kita sekalian yang berbunyi demikian. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang suka, yang senang mengikatkan perjanjiannya dengan umatnya. Terlihat dari Bible atau Alkitab yang kita miliki, saudaraku, sebagai sumber iman kita di dalam Yesus Kristus terdapat perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, demikian juga kepada hamba-hamba Tuhan, mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub, saudaraku. Bahkan banyak lagi kalau ketika kita belajar Alkitab, saudaraku, kita akan menemukan ada banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan ikatkan, yang Tuhan nyatakan kepada setiap orang-orang atau hamba-hamba Tuhan pada saat itu, saudara. Dari sini kita memahami bahwa Allah kita adalah Allah yang suka, yang senang mengikatkan perjanjiannya dengan umatnya, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu memahami lebih jauh, lebih dalam lagi, saudaraku, ketika kita belajar tentang sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian adalah janji yang diikatkan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini antara Tuhan dengan umatnya dan umatnya dengan Tuhannya. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam mengikatkan perjanjian, kita perlu, saudaraku, memahami tentang kesetiaan. Nah, saya percaya, saudaraku, ketika kita memahami Allah kita adalah Allah yang suka mengikatkan perjanjiannya dengan umatnya, adalah Allah juga yang memiliki karakter yang setia. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam renungan singkat saya pada hari ini, saudaraku, untuk kita memahami tentang janji Allah, di dalamnya itu, saudaraku, kita harus juga mengerti tentang kesetiaan. Kita juga harus memahami, kita juga harus tahu tentang kesetiaan. Saya percaya ketika Tuhan adalah Allah yang suka mengikatkan perjanjian dengan umatnya, adalah Allah juga yang sedang mengajarkan kita untuk menjadi Allah yang anak-anak yang setia, umat-umatnya yang setia di dalam kehidupan iman kita, saudara. Sebab salah satu karakter Allah
adalah Allah yang setia. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, antara perjanjian dan kesetiaan itu adalah sesuatu yang harus selalu bergandengan, yang tidak boleh dipisahkan, karena di dalamnya itu ada komitmen, ada konsistensi, di dalamnya itu ada ikatan yang kuat saudaraku untuk sebuah perjanjian. Saya akan membacakan di dalam kitab Ulangan 7 ayat 9. Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja saudara berada, yang kita bisa pahami di sini tentang perjanjian dengan kesetiaan saudara. Ya, di dalam kitab Ulangan 7 ayat 9 berbunyi, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai pada beribu-ribu keturunan. Nah, kita lihat di sini saudaraku, antara perjanjian dan kesetiaan itu ya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana seseorang bisa mengalami janji Tuhan? Tentunya dia harus setia berpegang kepada janji itu sendiri. Bagaimana seseorang itu bisa mengalami penggenapan janjinya? Bagaimana janji itu tetap berlaku antara kedua belah pihak saudara? Di antara kedua belah pihak itu harus setia di dalam memegang perjanjian itu saudara. Nah, saya percaya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita setia di dalam janji, memegang janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, janji itu akan digenapi di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, bahkan di dalam masa depan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah sharing singkat, renungan singkat bagi kita pada pagi ini saudaraku. Saya akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami masuk ke hari yang ke-29 untuk kami ada di dalam doa puasa, dan hari ini kami mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang terambil dalam kitab Ibrani 8 ayat 9 yang berbicara tentang sebuah perjanjian yang baru, dan kami mengenal Engkau Tuhan melalui perjanjian-perjanjian yang Engkau adakan ya Tuhan dengan umat-umat-Mu, dengan setiap orang-orang yang beriman, untuk menyatakan kesetiaan-Mu Bapa, untuk menyatakan karakter-Mu, pribadi-Mu yang setia kepada setiap kami umat-umat-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan hari-hari ini kami menjadi orang-orang yang setia Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam menantikan janji Tuhan, di dalam terus berharap supaya penggenapan janji Tuhan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu, materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, dan biarlah itu tumbuh berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang yang setia akan menerima janji Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Doa hari ini. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk menepati perjanjian-Mu dengan setia. Ini kerana dalam perjanjian-Mu kami menemukan kekuatan, keamanan, kasih dan jaminan keselamatan kami. Kiranya Engkau memberkati kami dengan iman yang memampukan kami menepati janji-janji-Mu meskipun ketika keadaan dalam kehidupan kami seakan-akan bertentangan dengan apa yang telah Engkau janjikan. Amin. Untuk 3 minit seterusnya, kamu boleh terus merenungkan firman Tuhan dan berdoa untuk perkara-perkara berikut. Pertama, berdoa agar Kementerian Pengangkutan akan cekap dalam mengurangkan kesesakan lalu lintas di bandar serta menambah baik infrastruktur pengangkutan di kawasan pedalaman. Kedua, berdoa untuk orang yang tidak dapat mengikut ibadah atau aktiviti gereja kerana kekangan pengangkutan.
Berdoa agar gereja dalam komuniti ini mempunyai tenaga kerja dan sumber daya yang mencukupi untuk mengatasi masalah ini.